Nah, coba googling asimptotik itu apa ya? Nanti saya tanyain. Apa itu asimptotik? Apa bedanya asimptotik dengan yang nggak pakai asimptotik? Sebelum ke situ, saya review dulu sebentar. Sampai dengan minggu kemarin, ini udah siap ya? Udah siap kuliahnya ya? Bu, Ya? boleh nggak? Asimptotik itu adalah yang menyatakan batas fungsi yang apabila nilai n semakin besar. Hmm. Simpan jawaban itu ya untuk nanti. Saya akan review dulu kompleksitas waktu. Ya, sekitar ya beberapa menit saya review dulu supaya nanti kalian bisa membedakan apa itu kompleksitas waktu, apa itu kompleksitas waktu asimptotik. Kenapa kita akhirnya membutuhkan yang namanya kompleksitas waktu asimptotik gitu ya. Nah, kita akan saya review dulu kasih kesini. Ini kompleksitas waktu sampai minggu lalu. Bagi yang udah lupa, kita refresh lagi. Saya nggak mau langsung masuk ke kompleksitas waktu asimptotik. Saya pengen review dulu karena biasanya mahasiswa itu lupa. Apa ya? Ini ngomongin apa ya? Kan kuliah kalian banyak kan ya. Dalam 1 minggu kalian belajar banyak hal yang kalian pelajari pertama di awal minggu itu biasanya udah lupa di akhir minggu. Nah, ini saya refresh lagi. Di minggu lalu, saat kalian belajar kompleksitas waktu, kalian memahami bahwa kompleksitas waktu itu dihitung berdasarkan jumlah basic operation ya, atau operasi Ya. dasar yang mendasari suatu algoritma. Contoh, algoritma untuk mencari elemen terbesar dalam array, ini contoh algoritmanya. Maka kalau kalian lihat algoritma ini, basic operation-nya adalah apa? Ini ya, basic operation-nya yang mana? Yang di Ini ya. ya di looping. Oh, bukan looping ya? Yang saya kasih lingkaran, operasi perbandingan. Bukan yang max diassign dengan angka, bukan, tapi yang ini. Jika A yang ke K, elemen array yang ke indeks K lebih dari max. Ini adalah operasi perbandingan. Ini adalah operasi dasar. Minggu lalu kalian sudah belajar itu. Dan sampai dengan minggu lalu kalian sudah bisa mencari nilai TN kan? TN-nya apa? N-1 kah? Atau N kah? Atau N pangkat 3 kah? Gitu kan ya? Di matriks multiplication. Minggu lalu kalian sudah belajar bahwa TN, kompleksitas waktu untuk algoritma perkalian matriks adalah N pangkat 3. Atau ini, selection sort. Minggu lalu kalian sudah bisa mendapatkan TN ada yang bentuknya kayak gini. N kali N-1 dibagi 2. Nah, gitu. Macam-macam ya. Macam-macam. Sequential search, yang kasus terbaik kemarin ada kan minggu lalu, kasus terburuk atau kasus rata-rata. Udah mulai ingat ya? Udah mulai refresh? Udah mulai ingat lagi yang kalian pelajari minggu lalu? Nah, ini saya skip aja. Ini saya sekadar merefresh kalian dengan konsep TN. Kita akan masuk ke ini dia. Kita akan masuk ke asimptotik. Siapa ini? Asimptotik time complex itu tuh kayak gimana? Nah, ini dia. Ada notasi baru ya. Kalau kemarin kalian mengenal kompleksitas waktu itu, notasinya apa? TN. Mana? TN. TN adalah kompleksitas waktu ya. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya kompleksitas waktu asimptotik. Saya tambahin asimptotik di sini. Notasinya yang mana sih, Bu? Notasinya ada 3 ini. Big O, Big Omega, dan Big TN. Big O, simbolnya O, Big Omega, simbolnya adalah Omega, Big Theta, simbolnya adalah Theta. Dan di dalamnya ada GN. Perhatikan, GN ini contohnya apa? Gitu kan pertanyaannya. Dan GN ini bisa jadi tidak sama dengan TN. Terus hubungan antara GN dan TN apa? Gitu kan ya. Kompleksitas waktu itu kan TN. Kompleksitas waktu asimptotik itu ada O, GN, Omega, GN, Theta, TN, Big Theta, Big Omega, Big O, GN. Hubungannya apa nih TN dengan ketiga kompleksitas waktu asimptotik ini? Saya tunjukin dulu ya. Nah, si kompleksitas waktu asimptotik itu punya
terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 8 kelas atau kategori. Bisa konstan atau satu bentuknya, jadi berapapun nilai n, operasi dasarnya cuma sekali. Ada nggak sih algoritma kayak gitu? Konstan. Kemudian ada yang logaritmik atau log n, ada yang linear atau n, ada n log n, ya. Ada kuadratik, ada kubik, ada eksponensial, dan ada faktorial. Saya lupa di kelas mana, saya menyebutkan ini tuh polinomial. Salah sebut, saya itu ingat, tapi saya lupa di kelas mana. Salah ya, itu eksponensial ya. Saya ngantuk waktu itu, nggak fokus, jadi nyebutnya salah. Cuma saya ingat saya menyebutin itu, mau lupa di kelas mana. Bukan polinomial ya, tapi eksponensial ya. Nah, ini adalah kelas efisiensi atau kelompok efisiensi. Kita kan sedang membahas tentang efisiensi algoritma ya. Maka ini adalah kelas efisiensi tapi yang asimptotik. Perhatikan, tadi kalian punya TN misalnya. TN-nya adalah N-1 untuk algoritma mencari nilai terbesar pada suatu array yang berukuran N misalnya. Kalian dapat TN-nya itu kayak gini. Nah, dengan menggunakan kompleksitas waktu asimptotik, kita akan melakukan hampiran nilai atau kita akan mendekati nilai TN ini dengan salah satu dari 8 kelas efisiensi asimptotik dasar ini. Yang paling dekat sama ini yang mana berarti? Log N atau N? N. Yang N ya. Tapi nanti kita juga bisa pakai log N. Kita juga bisa pakai N kuadrat. Oh, kok aneh sih, Bu? Itu makanya ada big O, big omega, big theta. Tapi oke, jawabannya yang tepat adalah yang paling sesuai adalah yang N. Tapi N ini big O, big omega, atau big theta? Nah, nanti ya setelah ini. Makanya ada tiga notasi ini. Big O, big omega, big theta. Nah, si basic asymptotic efficiency kelas ini adalah fungsi GN. Ke-8 kelas ini ya, kan ini ada GN di sini ya, ada GN, ada GN, ada GN. Nah, GN itu bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya kayak gini, 1 dari 8 fungsi, kelas efisiensi asimptotik dasar. Minggu lalu kalian sudah lihat ini ya, bentuk ini ya, di order of growth, waktu kita bicara order of growth. Di PR juga saya kasih PR ya, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, mana yang sama dengan, kayak gitu kan, kalau nggak salah. Atau bukan PR ini? Nah, ini biasanya bingung kalau baca tulisan ini, saya kasih grafiknya. Ini dia grafiknya. TN kita yang mana? TN itu yang paling kiri. Paling kiri, semuanya ada TN-nya nih. Ini ada 3 grafik, masing-masing merepresentasikan ada big O, ada big omega, ada big theta. Nah, di sini di dalam big O-nya nggak lagi pakai GN tapi pakai FN. Ini notasinya kok nggak konsisten ya. Semoga kalian nggak bingung ya. Di sini coba perhatikan. Kalau di slide awal tadi saya menyebutkan ada big O, kemudian di dalam big O itu ada GN-nya ya. Sedangkan di sini pakai FN. Saya pakai FN. Saya pakai FN. Nggak masalah sebenarnya. Kalian mau pakai F, pakai G, pakai huruf lain juga nggak masalah. Tapi coba lihat di sini. Di sini GN ini adalah TN. Nah, TN bisa pakai huruf kecil, bisa pakai T besar, nggak masalah. Bisa pakai T kecil, bisa pakai T besar. Ini ya, saya kasih hint di sini. Karena ada ketidakkonsistenan penggunaan notasi. Makanya saya kasih tulisan di sini. Oh, GN-nya itu adalah TN atau T besar N atau TN, sedangkan FN yang ada di sini di dalam big O, big omega, dan big theta itu adalah salah satu dari kelas efisiensi dasar. Makanya saya kasih ini ya. Ya. Nah, bisa difahami ya. Coba cara ngafalinya, bukan ngafalinya, cara sebelum kita bisa memahami, maka kita harus menghafal dulu biasanya. Cara menghafalnya gampang sebenarnya. Coba lihat di sini. GN ini adalah fungsi TN atau kompleksitas waktu yang kita dapatkan dari suatu algoritma. Kompleksitas waktu. TN-nya misalnya di sini GN-nya adalah
N-1 misalnya. Gn-nya di sini misalnya adalah N kuadrat. N kuadrat minus 1 misal. Gn-nya di sini misalnya adalah berapa tuh? N-1 dibagi 2. Misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini perhatikan, yang garisnya hitam ini adalah kompleksitas waktu asimptotik. Grafik yang warnanya hitam, ini adalah kompleksitas waktu asimptotik. Nah, dari grafik seperti ini, maka kalian bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan kompleksitas waktu asimptotik, ya kan? Apa tuh? Kompleksitas waktu asimptotik. Apa ya? Kalau asimptotik itu kan fungsi yang apa ya, Bu? Apa coba? Asimptotik itu kan kayak semacam merupakan himpunan fungsi yang dibatas oleh nilai fungsi n untuk semua bilangan asli yang ukurannya itu besar. Nah, di sini makanya saya tunjukkan gambar ini, gambar grafik ini adalah 3 grafik yang akan membantu kalian memahami Big O, Big Omega, dan Big Theta. Coba perhatikan. Pada Big O, satu-satu ya, pada Big O, ini adalah Big O, ini Big Omega, ini Big Theta. Pada Big O, fungsi Tn kita, ini ya, fungsi kompleksitas waktu kita harus berada di bawah dari kompleksitas waktu asimptotik. Artinya, kalau Big O, dia itu semacam upper bound atau batas atas. Jadi si fungsi Tn kita itu harus berada di bawah atau minimal sama dengan kompleksitas waktu asimptotik. Sedangkan pada Big Omega, perhatikan, kompleksitas waktu asimptotiknya ada di bawah fungsi Tn kita, fungsi kompleksitas waktu kita. Jadi, kalau pada Big Omega, kita menyatakan kompleksitas waktu kita itu lebih dari atau sama dengan kompleksitas waktu asimptotik. Sementara pada Big Theta, lihat, ini di tengah-tengah ya Gn ya, fungsi kompleksitas waktu kita yang biru ini, dia di tengah-tengah. Oh, artinya dia diapit sama fungsi yang menjadi batas bawah, CFN, dan fungsi yang menjadi batas atas atau DFN. Gitu. Satu-satu nanti ya. Yuk kita lihat satu-satu. Maaf, Bu. Di slide sebelumnya boleh nggak, Bu? Bu, boleh nggak? Itu yang theta FN itu aku nggak ngerti itu DFN itu turunan fungsi dari FN itu gimana ya, Bu? Enggak, bukan turunan. Itu D dan D, C, ada D, ada C gitu ya. Itu adalah konstanta. Setelah ini ya satu-satu ya. Ya, dikira turunannya bukan. Dan Bukan itu kan di turunan. tengahnya kan tuh, Bu. Soalnya aku juga nemuin tengahnya juga, Bu. Satu lagi, Bu, yang di saat itu kan kalau FN tuh itu kan titiknya yang theta FN, theta. Di slide sebelumnya, Bu. Nah, di situ itu kan ada yang tengahnya juga nempel, Bu. Berapa itu gak dicantum ke dalam itu ya, Bu? Oh, I see. Kenapa GN elemen dari theta FN gitu ya? Ya. Kenapa yang gak? ya di sini ada F-nya 1, ada C, ada D gitu ya. Ini yang mana? Itu Ada kan satu. GN dan CFN itu kan saling berpotongan di 2 titik, Bu. Maksudnya apa gitu ya? Nanti setelah ini satu-satu ya. Pertanyaan bagus. Kamu terlalu visioner, Jalu. Kita simpan dulu ya. Sampai dengan slide ini, saya berharap kalian sudah memahami perbedaan sekilas ya, perbedaan antara kompleksitas waktu dan kompleksitas waktu asimptotik. Kompleksitas waktu kita atau Tn selama ini yang kalian paham, bentuknya adalah fungsi terhadap n, n-1,
setengah n min 1 atau n kuadrat min 1, macam-macam ya fungsi terhadap n. Sementara kalau kompleksitas waktu asimtotik bentuknya itu selalu salah satu dari basic efisiensi kelas yang ini. Intinya kompleksitas waktu asimtotik itu kita berusaha untuk menyatakan kompleksitas waktu ke dalam nilai-nilai hampiran yang ada pada basic efisiensi kelas ini, kelas efisiensi dasar. Namanya asimtot atau asimtotik itu kan nilai hampiran yang mendekati nilai fungsi yang kita inginkan. Nah, didekati nilai hampirannya itu berupa apa? Nah, ini nih, kelas efisiensi dasar. Makanya simbolnya adalah selalu elemen. Dia itu elemen dari kelas yang mana. TN kita itu, lihat ini ya, GN ini kan TN ya, kompleksitas waktu. Dia itu elemen dari basic efisiensi kelas yang mana. Lihat. Elemen dari fungsi yang mana. Elemen dari fungsi yang mana kayak gitu. Cuma di sini ada big O, ada big omega, dan ada big theta. Kalau kita menyatakan dalam big O, artinya kita harus nyari basic efisiensi kelas yang lebih besar daripada kompleksitas waktu kita. Kalau kita pakai big omega, berarti kita harus nyari basic efisiensi kelas yang lebih kecil atau sama dengan fungsi kompleksitas waktu kita. Nah, yang paling bagus adalah big theta. Kenapa? Big theta ini disimpulkan, bisa dibilang ada suatu fungsi efisiensi kelas yang benar-benar tepat merepresentasikan fungsi kompleksitas waktu kita. Makanya dia pakai batas atas dan batas bawah. Upper bound sama lower bound. Nah, kita bahas satu-satu ya. Contohnya gimana sih, Bu? Oke. Kita masuk satu-satu ke Big O dulu. Ini slide terbaru saya atau bukan ya? Sebentar ya. Slide terbaru. Oh ya betul, slide terbaru. Oke. Slide terbaru udah saya upload ya di LMS ini. Big O. Lihat Big O. Big O itu sebentar. Atas ini Big O. Nanti kalau kalian ini saya kasih gambar grafik agak berbeda dengan sebelumnya supaya kalian nggak bingung. Ada juga yang merepresentasikan seperti ini, Big O. TN-nya pakai notasi TN sama notasi GN. Nggak masalah, nggak usah bingung ya. Yang pasti kalau Big O, kompleksitas waktu kita itu ada di bawah grafiknya. Sementara kalau Big Omega, kompleksitas waktu kita grafiknya di atas, lebih besar. Sementara kalau Big Theta, kompleksitas waktu kita ada di tengah-tengah, gitu ya. Jadi yang batas atas sama batas bawah ini biasanya mepet. Ya, kita bahas satu-satu. Nah, contoh Big O. Big O. Definisinya adalah Fn itu ada dalam OGN. Jika sebentar kok ini notasinya salah ya, kebalik. Aduh. Salah nggak sih ini? Penjelasan sama grafiknya nggak konsisten ya? Kalian sadar nggak? Nggak nyadar, Bu. Nggak nyadar. Iya, sorry. Saya yang nyadar. Karena saya tambahin grafiknya belakangan dan nggak konsisten. Grafiknya nggak konsisten. Bukan, penjelasannya nggak konsisten. Sebentar. Saya coba. Saya langsung perbaiki sini aja ya, supaya kalian nggak bingung. Kasihan kalau kalian, iya. Ya beginilah, kadang nyadarnya itu pas on the fly gitu. Oh ya salah ini. Kelihatan ya, saya mau ubah sekalian. Jadi yang saya ubah harusnya adalah ini, GN, karena fungsi kompleksitas waktu kita adalah GN ya. GN itu berada dalam Big O, Fn, lihat grafiknya. Maka saya bisa merepresentasikan GN adalah elemen dari O, Fn. Nah, jika order of growth dari GN
kurang dari sama dengan order of growth-nya Fn, maka akan terdapat suatu konstanta positif C atau C-nya lebih dari sama dengan 0 dan ada N0, N di sini ada N atau N0 sedemikian sehingga saya bisa menyatakan Gn C kali Fn untuk setiap N lebih dari N0. Aduh, gila. Pelan-pelan di sini aja. Udah saya benerin ya isi slide-nya. Nanti saya update yang di LMS supaya kalian nggak tersesat. Baik, ini contohnya gini. Saya bisa menyatakan bahwa, saya kasih contoh di bawah tuh, 5N kuadrat cukup terlihat nggak atau kurang jelas? Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke, thank you. Coba lihat di sini. Saya punya 5N kuadrat elemen dari big O N kuadrat. Ini benar atau enggak? 5N kuadrat adalah big O dari N kuadrat. Sesuai dengan definisi dari big O, maka pernyataan 5N kuadrat elemen dari O N kuadrat ini bisa dikatakan benar jika kita bisa menemukan konstanta C sedemikian sehingga Gn kurang dari C kali Fn untuk nilai N tertentu. Lihat di sini tuh ada, saya show aja deh ya. Yang kelihatan di kalian apa tuh? Slideshow-nya atau bukan? Ada kelihatan slideshow-nya. Slideshow-nya ya. Oke, supaya saya bisa coret-coret. Nah, slideshow-nya. Nah, di sini, kelewat slideshow. Ini ya. Nah. Bagaimana menyatakan bahwa 5N kuadrat ini elemen dari big O-N kuadrat, maka kita harus menemukan suatu konstanta C, konstanta positif C, itu berapa, dan kita harus menemukan nilai N0-nya itu berapa. Untuk di sini. Nah, maka di sini saya kasih contoh bahwa si 5N kuadrat di sini, ini ya, 5N kuadrat, itu pasti akan kurang dari 5N kuadrat kan? Kurang dari atau sama dengan. Maka dari sini, 5 ini akan menjadi C, dan Permisi, Bu. mulai ya. Ibu udah ganti slide ya, Bu? Yang kelihatan apa tuh? Masih itu, Bu, slide-nya. Ada coret-coretan saya nggak? Enggak muncul. Makanya saya bingung, Bu. Aduh, oke. Iya. Thank you, sebentar. Oh, Iya, ada Bu. ketahuan lagi. Sebentar ya, saya stop presenting dulu. Wait. Ini saya slideshow dulu. Oke. Riuh ya kalau ngajar online kayak gini. Slideshow-nya saya mana tuh? Oh, ini dia. Udah kelihatan ya slideshow-nya? Udah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Ada coretan-coretan saya di situ. Baik, sampai mana tadi? Saya ulang ya. Saya ulang lagi deh. Materi kita hari ini nggak banyak sebenarnya. Saya hapus dulu. Nah, misal di sini saya ingin diminta membuktikan apakah 5N kuadrat ini, yaitu Tn kita, 5N kuadrat adalah Tn ya, atau Gn kita, ini 5N kuadrat, dia merupakan elemen dari big O-N kuadrat. Ini tuh pengen menyatakan maksudnya gini, apakah 5N kuadrat atau kompleksitas waktu kita yang 5N kuadrat ini memiliki asymptotic time complexity N kuadrat, big O N kuadrat. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, gitu ya. Nah, cara membuktikannya, maka kita harus menyediakan dua buah variabel, yaitu konstanta C dan suatu nilai N
yang dimulai dari angka tertentu. Maka saya bisa menyatakan TN kita tadi kan 5N kuadrat ya. Oh, Ya. ya, paling gampang adalah dia itu kira-kira akan kurang dari 5N kuadrat kan? Minimal sama dengan 5N kuadrat. Ya kan, di sini yang kita cari. Ini tuh sama dengan, 5N kuadrat ini kan tadi diminta GN. GN kita adalah TN itu harus kurang dari suatu C kali Fn. Nah, C-nya kita adalah yang 5, maka saya tulis 5. Dan ini akan terpenuhi, persamaan ini akan terpenuhi mulai dari N berapa? N0 kan? Di sini. Karena kalau saya kasih N-nya 0, di sini 0, maka 0 kurang dari sama dengan 0. Saya kasih 1 juga nggak masalah. Gitu. Cara lain, ini adalah satu cara. Cara lain, karena saya tahu bahwa, saya tulis di mana? Di atas ya, di atas. Bahwa untuk membuktikan apakah GN saya yang 5N kuadrat itu adalah elemen dari big ON kuadrat, saya bisa menyatakan seperti ini. Big O, sebentar salah. Saya hapus dulu. Saya bisa menyatakan begini. Wait. Saya tadinya mau pakai dokumen scanner biar tulisan langsung tulis, tapi kok kasihan kalian. Ada suatu konstanta C kali Fn. Kayak gini. Ini ya. Nah, yang memenuhi gini. Kalau kita pakai big O, maka ini harus terpenuhi. Maka GN-nya kita adalah 5N kuadrat. Kalian juga bisa menyatakan seperti ini. Oh, kayak gitu saya juga bisa bikin gini dong. 5N kuadrat itu kan kurang dari 6N kuadrat kan? Betul nggak? 100N kuadrat juga boleh, tapi kegedean. Maka kalau kalian bikin solusi seperti ini, berarti 5N kuadrat itu, karena dia kurang dari sama dengan 6N kuadrat, maka saya bisa menemukan nilai C-nya adalah 6, dan nilai N0-nya adalah 0. Dengan demikian, 5N kuadrat itu memang terbukti elemen dari big ON kuadrat pada nilai C sama dengan 6 dan nilai N0 sama dengan 0. Nah, gitu cara menyatakannya. Gitu. Gitu ya. Jadi, nilai C dan N ini, lihat, tidak unik. Kalian bisa menentukan nilai C dan N berapapun. Gitu. Membuktikannya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu? Maaf Bu, itu huruf apa tuh yang sebelahnya 6 tuh, apa tuh kayak 2 itu. N0. Oh, N sama dengan 0 ya? Ini N0. Ini nih N0. Kan yang di atasnya itu yang C sama dengan 6, terus sebelahnya itu apa itu ya? Ini, ya N0. Yang dilingkarin. N0, N0. Oh, N0 ya? Makanya ikutin pernyataan saya ya. Jangan di mute kalau saya ngomong. Jadi supaya kalian bisa ngikutin. Karena saya nulisnya pakai mouse nih, bukan pakai stylus. Jadi jelek banget tulisannya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, contoh saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang lain. Saya punya fungsi Tn adalah N kuadrat ditambah 10N. Yang grafik warna hitam. N kuadrat ditambah 10N. Dengan menggunakan notasi big O ini, big O ini kan jadi upper bound atau batas atas. Lihat. Nah, saya bisa menyatakan bahwa N kuadrat ditambah 10N itu adalah elemen dari ON kuadrat dengan menyatakan nilai C-nya adalah 2 dan N0-nya adalah 10. Dapat dari mana? Nah, kayak gini. N kuadrat ditambah 10N, kira-kira dia akan kurang dari berapa? 2 pangkat N kuadrat. Saya cukup menyatakan begini kan. 2N kuadrat kan? Ya. 2N kuadrat. Kira-kira
kalau saya menyatakan C-nya adalah, kalau gitu dari sini saya dapat nilai C-nya 2, nilai N0-nya berapa? Kalau nilai N0-nya saya kasih 0, 0 ditambah 10 kali 0, 0. Nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau N-nya saya kasih 1. 1 ditambah 10, 11, di sini 2. Masih lebih, di sini masih lebih besar ya. Ya. Maka di sini ternyata persamaan ini akan berlaku benar pada saat nilai N-nya adalah 10. Kalian kasih nilai N5 aja misalnya di sini. N kuadrat kan 25 ditambah 10 kali 5, 50. 50 tambah 25, 75. Di sini berapa tuh? 25 kali 2, 50. Nah, di sini yang N kuadrat tambah 10N masih lebih gede kan? Lihat di sini. Fungsi kita yang hitam masih lebih besar daripada asimptotik efisiensi kelasnya yang biru ini. Makanya butuh, ternyata 2N kuadrat kita itu baru akan lebih besar dari N kuadrat plus 10N di titik ini kan. Ini adalah contoh grafiknya. Gitu ya. Makanya butuh ini. Mulai nilai N berapakah persamaan ini akan berlaku benar, pertidaksamaan ya, bukan persamaan. Akan berlaku benar. Dia berlaku benar pada saat N-nya 10. Si yang biru mulai akan menjadi lebih besar daripada garis hitam. Gitu. Kalian nggak perlu gambar grafiknya, cukup mencoba nilai-nilai N-nya aja kan. Gitu. Nah, untuk latihan, sekarang kalian kerjakan dalam 1 menit. Coba cari nilai N yang lain, nilai C dan N yang lain. N kuadrat ditambah 10N, dia kurang dari ON kuadrat. Kok sama yang tadi ya? Saya cari soal yang lain deh. Jangan gitu. 100N tambah 5. Saya ganti soalnya. Kalian kerjain dulu. Ya. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Kenapa? Saya mau nanya, Bu. Kenapa? Untuk mengambil nilai C-nya itu, kita harus lebih baik mencari yang seminimal mungkin atau bebas nyarinya, yang penting di cost-nya lebih gede ya, Bu? Nah, betul. Pertanyaan bagus. Seminimal mungkin atau asal lebih gede gitu ya. Coba bayangkan di sini. Kalau saya paling grafik ini coba dilihat ya. Masih kelihatan grafiknya ya? Masih, Bu. Masih ya. Kalau kalian taruhlah di sini langsung kasih 100 N kuadrat. Bisa kan? Tapi jadi jauh banget sama yang hitam ya? Iya, Bu. Misalnya kamu pilih C-nya 100 N kuadrat. Jadi jauh banget. Jadi nggak sama sekali nggak ketemu sama yang hitam. Pokoknya asal dia toh yang penting terpenuhi, sebentar. Yang penting terpenuhi GN kurang dari sama dengan suatu C kali FN gitu kan. Tapi kalau kalian 100 N kuadrat kan bisa jadi grafiknya jauh banget tuh di sana. Padahal sesuai dengan definisi asimptotik itu kan hampiran kan, mendekati kan. Betul, berarti kita cari yang seminimal mungkin, ya nggak terlalu jauh lah gitu. Kan namanya juga hampiran. Gitu ya? Good question. Ya, jadi betul, cari yang seminimal mungkin. Jangan yang terlalu jauh lah. Meskipun bebas ya nilai C dan N-nya itu bebas, tapi ya jangan terlalu jauh. 1000 N kuadrat atau dai. Mohon maaf, Bu. Kan siapa yang bertanya tadi, kan C-nya nggak boleh terlalu jauh, jangan sampai, kalau kan 100 itu terlalu jauh, kok seminimal mungkin. Berarti apa kita harus cari satu-satu kayak begitu, tuh gimana ya, Bu? Yang minimal aja. Misalnya di sini, kalian cari N kuadrat. Ya. Kan nggak mungkin kalau N kuadrat. Di sini misalnya ya, N kuadrat kayak gini nih, saya hapus nih. Jadi C-nya adalah 1. Kan nggak mungkin. Fungsi ini nggak akan bisa terpenuhi. Ya kan? Karena di sini pasti lebih gede. Maka ya udahlah 2N kuadrat gitu. Oke, ini ada kemungkinan nih. Ini akan jadi N kuadrat plus 10N akan jadi lebih kecil daripada 2N kuadrat. Tapi pada nilai berapa? Nilai N berapa itu terpenuhi? Gitu ya? Ngerti. Gitu. Oke, soal dari saya adalah, lupa soalnya belum dikasih. Jangan soal yang ini.
Karena tadi barusan 100N tambah 5N. 100N tambah 5 elemen dari big O N kuadrat. Saya tulis dulu. Mana tadi? Wait. Saya keluar dulu. Saya tulis dulu ya. Soalnya adalah 100N ditambah 5 elemen dari big O N kuadrat. Yuk kerjain terus tunjukin hasil pekerjaan kalian sambil nanti kalian jelaskan. Saya panggil ya. Siap-siap saya panggil terus tunjukin. Soalnya mana, Bu? Belum kelihatan. Terus nggak lupa saya. Oke. Wait. Aduh. Ternyata belum saya share. 100N ditambah 5 elemen dari big O N kuadrat. Tunjukkan bahwa 100N tambah 5, ini TN kita ya, itu elemen dari big O N kuadrat. Berarti kalian harus menunjukkan nilai C pada nilai C dan N berapa. Ini dipenuhi. Jawabannya bisa lebih dari 1, enggak bebas. Udah? Ya apa yang udah? Saya panggil ya. Yang udah siapa? Bu, punten Bu. Hmm? Kalau ditulis terus saya tampil buku catatan bakal jelas nggak Bu ini? Kebaca nggak? Enggak ya. Nggak baca ya. Tulis di sini aja deh, saya kasih Jamboard ya, sebentar. Ini aja deh supaya kalian bisa nulis semua di situ supaya saya tahu kalian semuanya ngerjain. Saya share link Jamboard. Wait. Edit. Oke. Tuh. Di kolom chat silakan diklik Jamboard. Semuanya ngerjain di situ ya. Kerjain di situ. Tulis jawaban di situ. Kasih nama siapa gitu. Jawabannya harus beda satu dengan yang lain. Nanti saya akan sampling. Oke, ini benar, ini salah. Supaya kalau misalnya ketahuan salah, kenapa salah gitu ya. 100N ditambah 5 elemen dari big O N kuadrat. Buktikan. Saya share dulu. Tunjukkan juga cara menghitungnya ya. Kok bisa dapat kayak gitu tuh gimana caranya? Seperti contoh saya tadi. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat nilai C dan N-nya. Lakukan perhitungan pertidaksamaan sederhana. Ya.
Baru 20 yang join nih. Ke 18 orang lain lagi kemana? Ayo cobain ya. Cobain. Salah nggak apa-apa? Nanti saya tunjukkan yang salah. Kenapa salah? Saya kasih PR kalian soalnya. Tuliskan cara pengerjaannya. Bagaimana mendapatkan, tadi ada angka 100, kok bisa dapat 100 dari mana gitu ya. Nambah boardnya di atas. Oh, iya sorry, 20 ternyata lupa saya. Iya betul. Thank you. Ya udah di boardnya orang lain aja. Ya, thank you. Saya baru ingatnya 20 ya. Di boardnya rebutan board jadinya. Mana yang udah nih? Oke. N0 C-nya 5. N0 C-nya 5. 5 N kuadrat. Bisa nih. Siapa nih? Yang board ke-16. Siapa nih? Maaf Bu, jika N-nya sama dengan 0, misalkan 1 kali 0 kan 0, dan 0 dikuadratin tetap 0. Lalu 0 dikali 0. N-nya belum nih, karena ketika N0, di sini kan masih 5 ya. Nah, N-nya bukan 0. Minimal N-nya berapa? 5 ya. Siapa nih? Siapa sih ini? Nggak kelihatan orangnya. Saya nggak bisa identifikasi siapa dia. Siapa yang punya board 16? Say your name. Malu. Board 16 siapa yang punya? Nggak tahu saya siapa namanya. Nilai N-nya salah ya ini ya. Oke lah, C-nya boleh 5 N kuadrat. Tapi nilai N-nya salah, karena kalau nilai N-nya 0, ini pernyataan ketidaksamaan ini masih salah. Oke, yang ini belum dapat. Yang lain. C10, N0-nya 100. Jadi ini gimana cara dapatnya? C-nya 10 kali 100, 10.000, gede banget ya. 10.000 tambah 5, 10.005. 10 kali 10.000, oke lah. Boleh, bor 13 benar. Yang lain. C5, N0-nya berapa nih? Board 10, N0-nya belum ada. Oke, 105. Ini board siapa nih? Board 9. Board 9 betul. Tapi tunjukin dong caranya dapat gimana ya. Ya, tunjukin cara dapatnya gimana. Nah, nanti kalau kalian ujian kayak gini nilainya nggak full, karena bisa jadi ngoreksi orang lain, bukan saya. Ini baru Big O ya, kita masih punya 2 lagi, Big Theta, Big Omega. Yang lain berapa ini? Gede banget. C1, N-nya 101. C1, N-nya adalah 101. 101 kuadrat. 100 kali 101 ditambah 5. Oke, betul. Faisal, betul. Yang ini C-nya 5, N-nya 5. Dia kurang dari 5N kuadrat. Kalau N-nya 25 kali 5 berapa sih? 25 kali 5, 125. 100 kali 5,
500 tambah 5. Salah ini. Yang board 5, salah. Pada saat N-nya 5 kali 25 kan 125. Sementara yang di sisi 100N, 100 kali 5 kan 500. 500 tambah 5 kan 505. Masa kurang dari 125? Ya, board 5 siapa? Board 5 salah ya? Enggak lah, yang dengar. Ini salah ya? Nilai N yang salah. Cari nilai N yang lain. N-nya adalah 25, C-nya 5. Wait. 25 kali 25. 25 kali 25 berapa sih? 625. 105. Oke lah, betul. Oke, 625. Oke, betul. Board 3 betul ya. Board 2. C-nya 10, N0-nya 11. Wait. C-nya 10, N0-nya 11. 11 kali 11 berapa? 121, 11. 121. Ya. 121 kali 10. Seribuan ya? Ya. Seribuan. Oke, betul ya. Mohon maaf, itu oh ya, benar. Benar ya ini ya. Jadi Benar juga. seperti itu ya. Udah tahu ya kalian, kayaknya kalian udah paham semua nih. C-nya 100, N0-nya 2. 110.000. Salah. 100 kali 4. 400. 200 tambah 5. 205. Oke, betul ya? Ini betul. Oke, ini betul. Oke, tadi ini betul. 3, 4, 0, 5. Tuh. Nanti perbaiki. Udah paham lah ya? Kalian udah paham caranya. Tadi ini betul ya? Oke. Oke ya. Baik. Kalian sudah paham? Jadi kita bisa mendapatkan banyak nilai C dan N. Sip. Bisa ya? Kita lanjutkan. Nah, yang lainnya jadi gampang nih. Kita lanjutkan ke Big Omega ya langsung ya. Sebentar, saya share slide dulu. Saya ganti sharingnya ke slide saya mana tadi. Ini dia. Oke, kalian sudah bisa. Di slide saya adalah sekarang tentang notasi Big Omega. Terlihat ya? Big Omega, terus ternyata isi slide-nya salah lagi. Saya ada ketidakkonsistenan penggunaan notasi ya. Nah, di sini saya tunjukin soalnya. Di sini fungsi dari GN dikatakan berada di Big Omega Fn. Saya sesuaikan dengan grafik ya. Maka kita bisa menyatakan bahwa GN elemen dari Big Omega Fn jika GN berada di bawah suatu fungsi Fn untuk nilai C dan N tertentu. Saya ganti dulu. GFN. Mana? Itu ya. Supaya ini konsisten dengan grafiknya. Jadi suatu GFN, lihat bedanya itu cuma di tanda ini doang. Kalau tadi di Big Omega, di Big O, tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, sementara kalau di Big Omega itu lebih dari atau sama dengan. Cuma gitu doang. Saya pakai angka yang sama lagi. Saya menyatakan bahwa 5N kuadrat itu elemen dari Big Omega N kuadrat. Tadi saya nyatakan 5N kuadrat Big O ya. Big O N kuadrat. Sekarang saya bisa nyatakan seperti ini. Tapi untuk nilai C dan N yang berbeda. Perhatikan.
5n kuadrat, dia akan lebih besar dari suatu n kuadrat jika minimal di sini nilai C-nya adalah 1 dan N0-nya adalah 0. Ya. Bedanya cuma di tanda lebih dari atau sama dengan. Kalau yang tadi untuk 5n kuadrat tadi berapa? Nilai C-nya 5 dan N0-nya 0. Karena kita harus menyatakan bahwa di sini fungsi kita 5n kuadrat harus lebih kecil kan? Nah, sementara pada big omega kita harus menyatakan bahwa fungsi kita 5n kuadrat ini harus lebih besar. Ini kan, yang biru, garis biru ini harus lebih besar dari asymptotic efisiensi kelasnya. Nah, kalau menyatakan ini lebih besar kan gampang. Oh, dia pasti lebih besar dari suatu n kuadrat aja. Saya bisa dapat nilainya C1 dan N0-nya adalah 0. Bisa ya difahami ya? Kebalikan dari yang Big O tadi. Maaf Bu, kalau C-nya 5 dan N-nya N0-nya 10, bisa nggak ya? Nah, coba tuh. C-nya Sama aja ya? 5n kuadrat. Nggak terpenuhi. Ini jadi salah nih, karena di sini 5n kuadrat kita harus lebih besar. Oh iya. Nggak bisa ya? 10, berapa tadi? 5. 5, terus ini 100. 5 kali 100. 5 kali. Sama ya? Bisa ya? Bisa sih. Tapi jadi mepet banget ya. Nggak apa-apa sih, bisa ya lu. Betul. Saya ralat jawaban pertanyaan tadi. Bisa, untuk C-nya 5, N-nya 100. C-nya 5, N-nya 100. 5 kali 10.000. Bisa sih, 5 kali 10.000. Tapi jadi sama ya, jadi sama dengan terus ya. Kan jadi mepet fungsinya. Karena ini kan tandanya lebih dari sama dengan, kalau C-nya 5, berarti ini kan fungsinya mepet banget ya. Nah, kalau mepet banget kayak gitu, itu kita pakai big theta, bukan big omega. Di sini kan kita pengennya lebih dari terus yang sama dengannya dikit aja. Benar sih, ya. Makanya dibilang ini terserah kita mau supply nilai C dan N-nya berapa. Oke. Good question. Kita lanjut ya. Udah bisa yang ini ya, itu kebalikan dari yang tadi aja. Nah, sebentar sebelum kalian latihan lagi, saya pengen nunjukin bahwa contoh big omega dan big O ini kita review dulu. Untuk algoritma exchange sort yang minggu lalu kalian sudah lihat, di mana ini adalah algoritma sorting, kalian tahu bahwa TN-nya adalah N kali N-1 per 2, average-nya. Kemudian, kalau N lebih dari 0, maka kita akan dapat setengah N kuadrat. Nah, untuk apa sih si time complexity asymptotic ini? Nah, untuk di sini nih. TN kita itu dia elemen dari O N kuadrat. Nah, ternyata si exchange sort ini juga bisa kita nyatakan sebagai berikut. Nih, bahwa exchange sort kita juga elemen dari big omega N kuadrat untuk suatu nilai C dan N0 tertentu. Gitu ya. Asal ada suatu nilai C dan N0 tertentu yang memenuhi ini, yang bisa membuktikan bahwa TN elemen dari big omega N kuadrat, maka ini dianggap terpenuhi. Gitu ya. Ternyata bisa ya dinyatakan sebagai big O dan big omega. Kita juga bisa nyatakan ini dalam big theta juga. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kita ke big theta, kalian latihan dulu lah. Tunjukkan bahwa N pangkat 3 ini elemen dari big omega N kuadrat. Nah, tunjukkan pada nilai C dan N0 berapa ini terpenuhi. Yuk tulis di Jamboard lagi. Jamboardnya yang baru aja ya. Yang tadi aja lah. Sebentar, error ternyata di saya. Jamboardnya yang tadi. Error. Saya buka lagi yang baru.
edit. Tuh ada jamboard yang baru, silakan dipakai. Tunjukkan bahwa n pangkat 3 elemen dari big omega n kuadrat, gitu dong. Satu jamboard berdua ya. Presenting Chrome tab. Ingat, perbedaan antara Big O dan Big Omega itu hanya pada kalau Big O itu menjadi batas atas dari fungsi, sementara kalau Big Omega dia menjadi batas bawah. Fungsi kita tuh kalau di Big Omega selalu lebih besar aja pokoknya, lebih besar dari atau sama dengan kalau di Big Omega. Coba lihat, ada yang udah? Oke, saya kasih kesempatan kalian nulis dulu ya. Saya minum dulu ya.
Kita lihat mana udah ada hasilnya. Board pertama C1N02. C1N02. Jadi berapa tuh? Benar nggak? Jika C-nya 1, Benar, Bu. benar ya? Ini benar. Untuk N1, benar juga sih. C-nya 0. Iya sih. Benar ya? C-nya 0. Ya kalau konstantanya 0 ini juga nggak ngaruh ya jadinya. C0. Definisi C-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Ada suatu konstanta positif C. Ya oke lah, ini juga. C1, N0-nya 1. Oke, betul, bisa. Ada yang salah nggak? Supaya saya kasih tahu yang salahnya kenapa salah. N pangkat 3, C1, N02. Oke. Yang, bisa nih sampai 24. Jambornya. Ini Beda, Bu. 1/8 lebih kecil daripada spontan. C-nya ini setengah ya? Satu setengah. Setengah seperlap. C-nya adalah setengah. N0-nya 1. 1 lebih dari sama dengan setengah. Bener sih. Kalau N-nya 2, mulai ini kan N0 itu kan mulai dari ya, awal dari. Jadi saya juga bisa saya coba untuk N-nya 10, 100, setengah kali 100 itu akan lebih besar dari 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 lebih besar dari, iya benar. Oke, ini benar. Iya, oke betul. Setengah. C-nya 0, oke lah, betul. Sebentar, ini kenapa nih? Jamboard yang muncul saya error lagi. Saya jadi nggak bisa geser. Sebentar ya, saya jadi nggak bisa geser ke next board. Later sih, cancel your change, please copy your and edit, then di sini. Channelnya oke nih benar. Di sini mana lagi? C-nya 2. Oke, betul. Bisa ya? Kalian udah mulai paham ya? C-nya 2, N0-nya 2. Ini gampang nih. Karena dia pasti lebih dari sama dengan 2N kuadrat. C-nya 2, N-nya 2. 2N kuadrat. Kalau 2 ini kan berarti 8. Apakah lebih dari sama dengan 2 kali 4? 8. 9, 2 kali 3 pangkat 3. Misalnya N-nya 3 nih. 27. Apakah lebih dari sama dengan 2 kali 9? Betul ya? Oke, ini betul. C-nya 3. Oke, kalian sudah paham. C5, N05. 5 pangkat 3. Selalu lebih gede dari, ya oke betul. Oke, kalian sudah paham nih. Sip. Gampang ya? Oke, ini juga benar. Bu, maaf Bu, mau nanya. Tadi definisi C apa Bu? Definisi C ada di slide konstanta positif yang akan membuat, saya tulis di sini ya, jadi suatu GN kita akan dinyatakan kalau ini adalah omega berarti lebih dari sama dengan suatu C kali Fn. GN ini adalah TN kita ya, time complexity kita. Sementara Fn ini adalah efisiensi kelas. Asymptotic efisiensi kelas yang ada konstan, linear, kayak gitu-gitu ya.
Gitu. C adalah suatu konstanta positif. Konstanta positif ya. Positif itu kan lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak harus lebih dari 0. Siapa tadi yang nanya? Saya, Bu. Terima kasih, Oh, Bu. Adlan. Oke. Jadi bisa ya dipahami ya, gampang ya. Begitu cara membuktikannya. Terus mana lagi? Ini oke, ini betul. Pakai jam. Oke, ini betul. N-nya 4, C-nya 5. 5 kali 4 pangkat 3, apakah lebih dari sama dengan 5 kali 4 kuadrat? Enggak ya? Enggak nih. Waalaikumsalam. Nilai C-nya diperbaiki ya. C-nya itu 4 lah. Kalau C-nya 5 kan 5 kali 16. Ini jadi nggak berlaku kan? Gitu ya. Nah, coba diperbaiki lagi siapa nih? Di board 17, nilai C-nya salah. Kemudian ini nilai C-nya 2, oke. Ada lagi yang lain? C1N2, wait. 2 pangkat 3, apakah lebih dari sama dengan 1 kali 2 pangkat 2? Oke, betul ya. Ini belum. Oke, kalian sudah paham? Sip. Saya bisa lanjutkan. Big Omega beres ya, Big O, Big Omega, Big O. Bentar, saya slideshow lagi. Kalau Big O, fungsi TN kita itu harus di bawah dari fungsi kelas efisiensi asimptotik. Jadi Big O itu jadi batas atas. Big O itu kan besar ya, jadi cara ingatnya adalah Big O itu adalah batas atas. Kalau Big Omega dia jadi batas bawah. Big Omega itu adalah batas bawah. Jadi fungsi TN kita itu ada di atasnya, gitu ya, selalu lebih besar. Wait, window yang saya mau share adalah yang ini. Oke. Nah, satu lagi yang namanya Big Theta. Ini juga slide-nya salah lagi. Kalian bisa lihat saya sambil perbaiki ya. Saya perbaiki fungsi kita adalah GN dinyatakan berada pada Big Theta Fn. Dinyatakan dalam GN elemen dari Big Theta Fn jika GN kita dibatasi berada di antara batas atas dan batas bawah suatu fungsi Fn dan ada suatu konstanta C1 dan C2 dan nilai N0. Nah, saya perbaiki di sini C2. Wait, ini Fn. Kemudian di sini H. Hilang deh. Ini dia. Di sini adalah GN, di sini adalah Fn. Ya. Jadi lihat grafiknya, ada satu fungsi Fn dan ada dua konstanta C dan D. Saya pakai C dan D, di sini pakai C1, C2. Nggak apa-apa lah ya. Yaudahlah, saya perbaiki sekalian. C dan D. Bisa nggak konsisten? C kali Fn kurang dari sama dengan Gn, dan si Gn itu kurang dari D. Ya kan? D-nya yang di atas ya. D kali Fn untuk semua nilai N lebih dari N0. Jadi akan ada dua nilai C dan ada dua
nilai N0. Bisa jadi seperti itu. C1 sama C2-nya ada nilai C dan nilai D, ada dua konstanta, dan ada dua nilai N. Kalau kalian perhatikan di sini, contoh grafik ini adalah Gn elemen dari theta Fn. Fungsi asimptotiknya cuma satu, yaitu Fn. Tapi batas nilai, konstantanya ada dua, C dan D. Gitu ya. Dan nilai N0-nya bisa jadi ada dua. Contoh, ini adalah algoritma kompleksitas waktu dari algoritma exchange sort. Tn sama dengan N kali N-1 per 2. Di slide sebelumnya, nanti kalian lihat lagi ya, saya menyatakan bahwa si Tn ini itu adalah big O N kuadrat dan juga big omega N kuadrat. Di slide sebelumnya saya selalu pakai ini. Nah, kalau suatu Tn, dia di sini kayak gini, menu ini, dia elemen dari big O N kuadrat dan juga big omega N kuadrat, maka saya langsung bisa menyatakan bahwa dia adalah big theta-nya adalah N kuadrat. Gitu. Jadi rumusnya yang gampang diingat, big theta itu adalah irisan dari big omega Fn dengan big O Fn. Maka kita akan dapat big theta-nya. Gitu ya. Contoh. Ada nggak contohnya di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada contohnya. Tapi cara nyarinya kayak gini. Kalian sudah tahu cara membuktikan suatu fungsi elemen dari big omega. Nah, kalian sudah tahu cara membuktikan suatu fungsi elemen dari big O. Nah, big theta adalah irisan dari big omega dan big theta. Gitu ya. Jadi cari dulu big O-nya berapa, cari dulu big omega-nya berapa. Kalau sama dan itu terbukti benar, maka kita bisa nyatakan, oh berarti dia big theta sesuai dengan Fn-nya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ini nanti, jadi cukup ini aja. Cara membuktikannya big O-nya benar enggak untuk N kuadrat. Kalau ini ya, apakah membuktikan suatu Tn itu elemen dari big theta N kuadrat. Cara membuktikannya, ya buktikan saja big O untuk N kuadrat dan big omega untuk N kuadrat. Kalau terbukti benar untuk suatu nilai C dan N tertentu, berarti dia benar untuk big theta N kuadrat. Gitu aja. Paling gampang kayak gitu caranya. Baik, ini sekedar resume saja. Jika ada suatu Tn elemen dari big O Gn, lihat di sini, T1, ada T2, ada G1, ada G2. Maka kalau saya jumlahkan T1N ditambah T2N, nah dia itu kompleksitas algoritmanya yang mana, gitu kan? Kompleksitas algoritmanya, nah ternyata di sini pilihlah yang maksimum antara G1 dan G2. Di sini kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada dua kompleksitas waktu, T1, kemudian ada juga T2, yang masing-masing itu T1 itu elemen dari big O, G1, N, fungsi efisiensi G1, kemudian yang T2 itu elemen dari fungsi efisiensi G2, gitu ya. Maka jadi kalau kayak gitu, kalau saya tambahin asymptotic time complexity-nya yang mana, G1 atau G2? Kan G1 tambah G2 nggak mungkin, G1 dan G2 nggak mungkin ditambahkan. Maka kita pilih ya maksimum. Ini contohnya yang mana, Bu? Contohnya saya kasih lihat. Ini ya, ini bawah. Kalau ada 5N kuadrat ditambah 3N log N, ini kan tambah nih, ini ada T1, 5N kuadrat T1, 3N log N adalah T2, maka dia itu masuk ke fungsi efisiensi kelas yang mana? N kuadrat kah? Atau N log N? Nah, kita pilih yang paling besar, N kuadrat. Karena berdasar order of growth, fungsi kuadrat itu lebih besar daripada fungsi N log N kan? Maka kita pilih ya N kuadrat. Nah, sesuai dengan
teorema yang ini. Gitu ya. Nah, saya mau bawa kalian ke algoritma, ya. Ini implementasi di algoritmanya kayak gimana? Saya kasih lihat di awal-awal slide, rasanya ada. Wait. Ada nggak ya di sini? Kasih perkalian. Nah, ini dia. Di sini kalian masih fokus? Atau udah pada Maaf, tahu? Bu. Oh. Maaf, Bu, aku teorema nggak terlalu paham. Coba ikutin contohnya kayak gimana ya? Nggak dengar saya apa? Maaf, coba itu, jadi kalau itu kayak kalau dihitung itu untuk nentuin C-nya itu gimana ya? Kayak yang mana? Yang teorema itu balik lagi boleh nggak? Nanti ya, nanti. Saya pengen nunjukin ini dulu. Kan tadi big omega, big theta, big O udah kan? Sudah, Bu. Udah itu cukup itu aja dulu. Nah, saya pengen nunjukin yang ini. Misal di sini ada algoritma selection sort. Saya slideshow aja supaya kalian bisa lihat. Wait. Saya dulu pernah, ini saya pengen mengaitkan dengan apa yang pernah dulu saya sampaikan. Siapa tahu kalian ingat ya, kenapa pada akhirnya kita cuma milih satu operasi dasar. Padahal ada banyak banget operasi-operasi yang ada dalam suatu algoritma kan. Udah bisa dilihat ya slideshow-nya ya? Nah, coba kalian perhatikan ini. Ini adalah algoritma selection sort, ada 2 for di sini, satu di sini dan satu di sini. Bentar. Saya punya operasi perbandingan. Saya juga punya operasi pertukaran ini. Nah, kalau kayak gitu kan bisa jadi operasi dasarnya bisa macam-macam ya, bisa operasi perbandingan, bisa assignment, bisa pertukaran kan, operasi dasar. Nah, kalau kalian mau lihat, kita lihat di operasi perbandingan, somehow kalian bisa baca sendiri nanti operasi perbandingan itu TN-nya adalah N kali N-1 per 2. Kompleksitas waktunya TN-nya. Pakai ini ya, pakai deret hitung seperti ini. Kemudian kalau saya lihat operasi dasar pertukaran tadi itu TN-nya adalah N-1. Kalau kayak gitu seharusnya TN saya adalah perbandingan tambah pertukaran kan? N kali N-1 per 2 ditambah N-1. Ini adalah T1 saya, ini adalah T2 saya. Kalau kayak gini, dia itu termasuk big O berapa dong? Iya kan? Nah, makanya berdasarkan teorema tadi, kalau ada suatu T1 yang dia itu elemen dari O, G1, N, dan ada juga T2, dia itu elemen dari big O, suatu fungsi G2N, kayak contohnya ini, N kali N1 adalah itu T1, ya kan? Di sini, ini big O berapa kalau N-1? N kuadrat ya? Ini adalah big O-nya N kuadrat. Big O di sini adalah big O berapa? N, ya kan? Ini big O-nya adalah N kuadrat. Kok tanda panah? Hapus. Maaf, Bu. Oh, sebentar. Jangan dipotong dulu. Sedangkan di sini, ini adalah big O-nya adalah N. Jadi, G1 saya di sini adalah N kuadrat. G2 saya di sini adalah N. Nah, jadi saya punya 2 big O di sini kan? Untuk 2 operasi dasar ini. Kalau kayak gitu, padahal ini kan satu algoritma selection sort. Saya pilih yang mana? Maka berdasar teorema tadi, pilih yang
maksimum. Yang maksimum berapa tuh? N kuadrat atau N? Maksimum N kuadrat. Maka di sini saya pilih N kuadrat. Berdasar teorema, maka kita harus memilih yang O maksimum GN. GN yang maksimum. Maksimum dari G1 dan G2. Yang maksimum yang mana? G1 atau G2? G1-nya N kuadrat, G2-nya N. Yang mana maksimum? Maka kita pilih yang N kuadrat. Ini yang kemudian saya ingin menyimpulkan bahwa meskipun di algoritma ini dia punya lebih dari satu operasi dasar, lihat. Ini operasi dasar perbandingan, operasi pertama. Yang kedua nih operasi dasar pertukaran. Pada akhirnya yang kita pilih untuk merepresentasikan kompleksitas waktu itu cuma satu operasi dasar saja. Mungkin di awal-awal kita membahas tentang operasi dasar, kan saya bilang pilih satu aja gitu kan, yang paling time consuming. Nah ini buktinya. Pada akhirnya kita cuma butuh satu. Gitu ya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Saya difahami ya? Gimana? Itu jadi kalau maksimum kan paling besar itu maksudnya G1 kali G2 gitu Bu ya? Sebentar, ini yang mana nih? Itu maksimum itu saya untuk yang maksimum G1 itu maksimum itu kan G1 ini kalau G2 ya Bu? Maksimum dari G1, G2. Cari yang maksimum berapa? Antara G1 dan G2. Tulisannya koma ini, koma G1, G2. Fungsi maksimum itu kan memilih salah satu kan, ketika ada sekian banyak value dia akan pilih salah satu yang maksimum. Nah, value-nya adalah G1 dan G2, G1N, G2N, pilih salah satu. Bisa difahami ya, kenapa pada akhirnya, maksud saya dari menjelaskan ini adalah pada akhirnya kenapa dalam suatu algoritma seperti ini yang kita pilih itu cuma satu operasi dasar. Satu saja. Karena pada akhirnya tadi ini contohnya mau ada dua operasi dasar dengan TN masing-masing, tetap saja yang paling berpengaruh kita ambil yang paling besar ordenya. Gitu. Masih Bu ordenya tadi, yang mana Bu tadi ngomong? Ini nih. Teorema tadi ini. Teorema. Ini dia. Ini. Ini ya. Nah, kalau kalian cuma baca slide doang, pasti lihat rumus kayak gini langsung ditinggal kan. Padahal penjelasannya gampang banget. Ini ya, ini juga berlaku untuk big omega dan big theta, gitu ya. Kemudian ini apa nih? Oh iya. Udah ya, yang ini udah, ini sudah. Saya lanjut ke sini. Di sini T1 pasti dia punya konstanta C1 sendiri. Tadi kayaknya ada yang nanya gitu ya. Kemudian T2 juga punya konstanta sendiri. Kalau gitu, kalau untuk di sini, C-nya berapa yang dipilih? Nah, dipilihlah C3. Ada suatu C3 yang dia pada dasarnya adalah C1 ditambah C2. Dan N3 maksimum dari N1 dan N2. Yang maksimum yang mana? Kan di sini ada G1, ada G2. Dia pasti punya konstanta masing-masing kan ya? Nah, ini. Punya N masing-masing juga tuh. Nanti kan kalian disuruh milih satu. Ini. Nah, nilai C-nya berapa? Nah, ini ya, penjumlahan. Nilai N-nya juga hasil penjumlahan. Gitu. Bisa dipahami ya? Udah gitu doang. Ini ya properties aja bahwa kalau saya punya misalnya ini Fn, elemen dari big O Fn, waktu saya udah mau habis nih. Misal saya punya Fn-nya adalah N kuadrat, misal, maka ya sama saja saya bisa menyatakan big O-nya adalah N kuadrat. Ini ya contohnya. Ya kan? Kemudian
Fn elemen dari OGN jika dan hanya jika Gn ini elemen dari big omega Fn. Contohnya apa nih? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Fn adalah elemen dari big O Gn. Jika dan hanya jika Gn-nya, kalau saya kasih kayak gini bisa nggak? Fn-nya adalah N, elemen dari big O, N kuadrat. Ini hanya berlaku jika N kuadrat ini adalah elemen dari big omega N. Nah, ini dia. Bisa ya? Kan kebalikan. Big O ini kan adalah batas atas, ya kan? Kemudian big omega ini adalah batas bawah. N kuadrat itu kan pasti selalu lebih besar daripada N, kan? Sama saja di sini. N itu pasti akan lebih kecil dari N kuadrat. Kemudian berikutnya, jika Fn elemen dari OGN dan Gn elemen dari OHN, maka Fn sama dengan, disimpulkan. Ini beberapa teorema yang mungkin nanti akan berlaku, kalian akan butuhkan gitu ya, pada saat mengerjakan PR. Jika ada suatu Fn elemen dari OGN dan Gn ini elemen dari big OHN, maka kita bisa menyimpulkan, oh kalau gitu Fn juga elemen dari HN. Nah, gitu aja. Oke, ini tadi udah ya, ini tadi yang di slide sebelumnya. Baik, kayaknya slide saya udah habis. Ya, ada gitu. Habis. Oh, ini dia. Beberapa order of growth untuk beberapa fungsi yang penting. Misal, semua fungsi logaritmik, pasti dia itu ada di sini. Big theta log n. Kemudian kalau fungsi polinomial itu pasti big theta n pangkat k. Ini polinomial di sini n, kemudian ambil k-nya di sini. Ini lumayan ya, kalau kalian bisa paham ini, bisa dihafal, maka bisa langsung menentukan kompleksitas waktu asymptotiknya berapa. Kemudian fungsi eksponensial. Nah, ini harus dihitung dulu order of growth-nya untuk lihat dari nilai A-nya. Kemudian ini kalian sudah tahu ini. Urutan log n kurang dari n pangkat alfa kurang dari a pangkat n, ini kan order of growth ya. Minggu lalu kalian sudah belajar. Gitu, habis. Jadi itu adalah analisis algoritma. Kalian sudah mengetahui tentang, ini dia. Saya balik lagi ke awal. Big O, big omega, dan big theta. Big O, big omega, dan big theta. Tn yang kita punya, kompleksitas waktu yang kita punya, pada akhirnya akan direpresentasikan dalam big O, big omega, atau big theta. Gitu ya. Big O, big omega, dan big theta ini disebut sebagai kompleksitas waktu asimptotik. Ini dia. Selesai deh. Baik, ada pertanyaan tentang UTS? Tanggal 2 ya. Kalian masih punya banyak waktu untuk belajar. Kamera, Bu. Gimana? Tampilin kamera. Enggak dengar saya apa? Kameranya tampilkan semua, Bu. Oh. Saya udah bosen di rumah, saya nyalain kamera. Udahlah, terserah kalian. Yang penting kalian paham. Semoga paham ya. Baik, ini sebagai penutup ada PR, tapi PR-nya nggak harus dikumpulkan minggu depan, waktunya lebih lama. Kalian pun bisa mengerjakannya setelah UTS. UTS kalian kan tanggal 2 ya. Mana tuh? Kalian UTS tanggal 2 jam 10. Jangan lupa ya. Kemudian ini ada PR kelima ada 5 soal tentang notasi asimptotik dan order of growth, tapi deadline-nya masih lama. Jadi kalau misalnya kalian mau santai ngerjainnya setelah UTS juga nggak masalah ya.
santai aja. Jadi fokus ke UTS dulu boleh, karena materi UTS-nya itu nggak termasuk materi UTS, asymptotic notation nggak termasuk. Gitu, order of growth juga enggak, cuma correctness of proof aja, pembuktian kebenaran. Oke. Baik, Bu. Oh ya, Bu. Nggak ada pertanyaan aja, waktu kita udah habis. Bu, Gimana? Untuk tugas-tugas yang dari minggu lalu bisa dibuka nggak, Bu, untuk di-review buat jadi bahan pelajaran juga? Emang kalian nggak bisa buka? Saya sih nggak bisa sih, Bu. Oh gitu? Nggak bisa. Yang sebentar ya. Kalian masih bisa buka? Bentar. Oke. Thank you. Ada yang nanya. Sebentar. Contoh yang PR1 kalian nggak bisa buka? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa nge-review. Coba yang kuis 1 bisa? Kuis review W1. Emang saya nggak bisa ya? Oh, Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Oh, wait. Emang nggak bisa. Oh, I see. Iya, ini ya, detail, letter correct sama mark. Oke. Saya coba settingnya, saya perbaiki ya. Sekarang saya sudah ubah ya, kuis review W1. Settingnya udah saya tambahin. Coba kalian cek dulu ya, kuis review W1. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan berarti settingnya akan saya buat seperti itu semua. Iya, Bu, saya nggak bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, oke. Saya akan perbaiki settingnya kalau gitu. Iya. Ya, oke. Setelah ini saya akan perbaiki supaya kalian bisa lihat. Jika ada pertanyaan di forum diskusi, kalau saya nggak jawab juga, colek lewat WA. Oke, selamat belajar untuk UTS. Diskusi tentang materi UTS boleh di forum ya. Kerjakan PR-nya santai, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Saya tutup kuliah ini. Terima kasih atas responnya. Tetap semangat belajar. Ya, jangan menyerah. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.